Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi Indonesia, selamat sore menjelang malam bagi saudara-saudari kami yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang berada di Amerika dan sekitarnya, serta saudara-saudari kami yang terkasih yang berada di Jerman dan sekitarnya. Bersama kami, Renungan Pagi Sema Adonai pada hari ini Jumat 27 Oktober 2023, seperti biasa kita memulai renungan di pagi ini. Sebagai pembukaan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau masih memberikan kami satu hari lagi. Biarlah kami melakukan yang terbaik untuk melayani-Mu sepanjang hari ini. Jamah kami, urapi kami, beri minyak yang baru, anggur yang baru, dan kuasa darah-Mu mengcover melindungi kami yang terlibat di mimbar maupun di multimedia. Dari awal pertengahan sampai akhir, kami dedikasikan renungan pagi ini hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Ladang menguning siap dituai, pengerja sedikit. Mintalah kepada Tuhan pemilik tuaian agar dikirim pengerja-pengerja itu. Dan biarlah percepatan terjadi bagi saudara-saudari kami yang terkasih, yang letih lesu beban berat, yang di persimpangan jalan. Biarlah mereka boleh mendengar siaran live streaming ini, atau siaran tundanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Mereka boleh diberkati, menghubungi kami atau gereja terdekat, supaya mereka mengalami percepatan, dan selain mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka, mereka pun Tuhan menjadi alat-Mu yang luar biasa, menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini. Berkati hamba-Mu, Pak Pendeta Daniel Rukrisno, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah hamba-Mu ini mendapat hikmat pewahyuan, isi hati-Mu sepanjang beliau mengibarkan firman-Mu, isi hati-Mu. Biarlah hamba-Mu ini diberi kekuatan, dan kami yakin dan percaya apa yang disampaikan kepada kami pada pagi ini akan membuat Tuhan hidup kami tidak akan sama lagi. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dari awal pertengahan sampai akhir, juga segala pujian, penyembahan, biarlah berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara-saudariku yang terkasih, kita mendengarkan pujian Bapa Engkau sungguh baik dari Ibu Murni. Kami persilakan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima
Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku.
Ya, benar. Begitu baiknya Tuhan kepada kita, bahkan mengorbankan putranya yang terkasih untuk tebus dosa kita, dan masih memberi kesempatan kepada kita untuk menjadi anaknya dan melayani Tuhan. Mari, saudara-saudariku yang terkasih, tiba saatnya kita mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Pak Pendeta Daniel Rukrisno dengan tema karakter orang percaya. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom saudara-saudaraku semuanya yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur, kita boleh kembali bersekutu di dalam Tuhan, dan kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan terlebih itu kita belajar dan kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini saya memberikan tema yaitu karakter bagi orang percaya. Nah, saudaraku, di dunia ini banyak hal dengan berbagai macam bentuk, sifat, karakter, watak, tabiat, kelakuan, tingkah laku, dan sebagainya. Dan kita melihat semakin ke belakang ini terus, ya artinya atau ke depan terus, dari tahun ke tahun, ternyata perubahan dunia, perubahan keadaan dunia juga mempengaruhi kehidupan orang-orang yang ada di dunia. Apalagi dengan adanya teknologi yang canggih, penemuan-penemuan para ilmuwan dan segala yang ada di dunia ini membuat akhirnya kehidupan orang percaya nyaris mereka melawan Tuhan, bahkan menyamai. Beberapa waktu yang lalu pernah saya sampaikan bahwa sekarang ini ada penemuan untuk mengembangbiakkan akan embrio atau janin. Jadi ke depan bisa-bisa orang yang berumah tangga tidak perlu susah-susah untuk hamil, melahirkan bagi ibu-ibu. Karena cukup mereka menitipkan di dalam bayi tabung. Entah bagaimana bentuknya, saya tidak terlalu jelas. Tetapi bagaimana bisa sel telur dengan sel sperma bisa dijadikan satu dan itu berkembang dalam suatu tabung. Seperti rahim, tapi rahim buatan. Dan itu bisa bertumbuh, janin ini seperti seorang ibu yang sedang mengandung dalam jangka-jangka tertentu. Normalnya kan 9 bulan. Nah, itu bisa terjadi. Tetapi karakteristik daripada bayi yang akan lahir ini, itu diubahkan mereka dari pikiran mereka, genetik mereka, bahkan kemungkinan juga DNA mereka. Jadi sudah diubah sedemikian rupa sehingga waktu lahir bisa seperti menjadi manusia, robot, dan sebagainya. Karena sudah diatur dan di-style sedemikian rupa sehingga otak manusia akan mudah dikendalikan dengan alat-alat tertentu. Nah, itulah kecanggihan dunia ini. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus, kita akan membaca dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 11.
Nah, ayat 1-2 ini berkata demikian, dari Simon Petrus hamba dan Rasul Yesus Kristus kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. 2. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapus. Karena itu saudara-saudaraku, berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu sekali lagi. Bapakku yang baik, kami menyembah Engkau dalam nama Yesus Kristus. Mari Tuhan, Engkau membekali kami, Engkau membawa kami dalam pengertian-Mu yang baru atas tubuh jiwa roh kami, untuk kami menangkap dan menerima setiap kebenaran firman-Mu, dan biarlah kairos Tuhan itu jadi kehendak-Mu jadi, sehingga kebenaran-Mu itu yang membebaskan kami, yang membawa kami untuk lebih lagi dalam kedalaman iman, untuk kami mengenal Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kuduskan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu, sehingga kami semua boleh mengerti, mendapatkan yang ajaib, yang ilahi, yang Kau nyatakan, Kau singkapkan melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sepintas kita membaca tentang karakter bagi orang percaya, di mana kita awali dengan pembacaan 2 Petrus 1 ayat 1-11. Petrus ini seorang rasul Tuhan juga, yang bagaimana kita tahu dari awal dia orangnya itu suka terang-terangan, ceplas-ceplos. Tidak dipikir terlebih dahulu, tetapi cepat ngomong. Ada orang yang memiliki sifat seperti itu. Tetapi kalau kita lihat dari omongannya, kadang itu tidak tahu apa yang dia omongkan. Contoh, pada waktu Yesus menyatakan bahwa dia pada waktunya sudah harus pergi di Yerusalem, dan nanti Yesus akan mati disalib. Tetapi tiba-tiba Simon Petrus atau Petrus ini menyatakan, sekali-kali tidak terjadi bagi Tuhan Yesus. Sehingga Yesus begitu tegasnya, dia berkata, bahkan menghardik, enyahlah engkau iblis. Bahkan Simon Petrus juga yang menyatakan pada waktu Yesus supaya menyuruh murid-muridnya berjaga-jaga, sebab seperti alat dalam penampian, mulai
dinyatakan. Tetapi Simon Petrus, dia merasakan dirinya bahwa dia tidak akan menyangkal, dia tidak akan meninggalkan Tuhan, dia tidak akan membelok dan sebagainya. Tetapi malam itu, sebelum menjelang fajar menyingsing, dan sebelum ayam berkokok 3 kali, dinyatakan dalam sejarah Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Nah, saudaraku, begitu mudahnya kadang kita kuat, tetapi dalam titik tertentu bisa membuat kita rapuh, jatuh, bahkan hancur berkeping-keping. Nah, itulah pentingnya kita belajar untuk kita bersama-sama dengan Tuhan. Masuk di dalam pengenalan akan Tuhan, dan kita berjalan seperti sesuai dengan apa yang firman Tuhan nyatakan. Sekali lagi, Tuhan selalu menjawab, meresponi, melakukan, bahkan menggenapi apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan janjikan. Di luar itu, Tuhan tidak melakukan. Jadi, mohon diperhatikan dengan seksama. Sekali lagi, Alkitab kita berisi perjanjian lama, berisi tentang perjanjian baru. Berarti Alkitab kita itu berisi tentang janji-janji Tuhan. Apa yang Tuhan sudah ucapkan dari ribuan tahun yang lalu sampai di dalam perjanjian baru. Sampai masa rasul-rasul. Dan sudah dinyatakan, sudah tertulis secara hurufiah. Maka kalau kita mau mengenal Tuhan, minta Tuhan, ngerti Tuhan, yang harus sesuai dalam janjinya itu. Di luar itu Tuhan gak bisa kerjakan. Sebab Tuhan tidak bisa berdusta, dan Tuhan juga tidak akan berdusta. Dan apa yang Tuhan lakukan itu Tuhan setia. Dia konsisten dengan apa yang dinyatakan. Bahkan dia yang berkata dalam firman-Nya, firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi apa yang sudah diucapkan, jadi kalau itu yang Tuhan kerjakan. Maka, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal yang kita pelajari pagi hari ini mengenai apa yang Tuhan mau nyatakan kepada kita semua. Saudaraku, kalau kita melihat ya tentang karakter, adalah di slide ada, saudara bisa baca dalam bahasa Inggris juga boleh, tetapi dalam bahasa Indonesia, karakter ialah siapa engkau sesungguhnya. Di dalam kegelapan, saat tidak ada yang melihat dan tidak ada yang mendengar. Saudaraku, dalam 2 Timotius 3 ayat 2-5, bahkan ayat yang ke-8 juga, dengan jelas dinyatakan, manusia di akhir zaman ini akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membual, sombong, memfitnah, tidak tahu berterima kasih, berontak kepada orang tua, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, ya tidak dapat memegang diri, garang, tidak suka baik, mengkhianat, dan sebagainya. Nah, saudaraku, karakter bagi orang percaya, saya dapati di sini hikmatnya adalah siapa engkau sesungguhnya di kegelapan saat tidak ada yang melihat dan tidak ada yang mendengar. Secara
sederhananya, ya saudaraku, karakter adalah di mana dalam menurut orang-orang yang menyatakan karakter itu ya sifat, ya tabiat, ya kan, ya kehendak, dan semuanya itu dinyatakan dalam pribadi manusia yang akan nampak, yang akan kelihatan dari tingkah laku kita, gerak-gerik kita setiap waktu, setiap hari. Saudaraku, maka biarlah kita juga mau membawa kehidupan kita ini memiliki karakter yang baik. Sebab dalam bahasa Latin itu kata karakter atau istilah karakter itu adalah karakter, karesin, karak. Saya tidak tulis di slide. Dan karakter ini dari masing-masing orang yang memiliki pendapat bahwa sifat bawaan yang berkaitan erat dengan kepribadian dalam diri seseorang. Ya, ada banyak sekali. Saya ambil aja dari Pak John Maxwell. Pengertian karakter jauh lebih baik dibanding dengan sekedar perkataan. Yaitu suatu pilihan yang dapat menentukan tingkat kesuksesan seseorang. Ya. Nah, kalau dalam kamus bahasa Indonesia, karakter adalah tabiat, sifat, kejiwaan, akhlak, budi pekerti yang membedakan seorang dengan watak yang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita percaya ketika kita boleh mendapatkan kehidupan ini, kita boleh koreksi diri kita, bagaimana tentang keberadaan karakter kita. Karena itu yang akan menentukan kita ke depan. Sebab tatkala karakter kita ini jelek, kita memiliki kebiasaan yang buruk, maka cenderung itu juga yang bisa menggagalkan hidup kita sendiri ke depan. Ya. Oleh karena itu kita harus mengoreksi diri kita. Apakah karakter kita saat ini berubahkah dengan keadaan, sifat yang ada di sekeliling kita? Nah, di sini dikatakan pengurapan tidak membawa naik karakter seseorang, tetapi karakter adalah wadah yang menyimpan pengurapan. Jadi sangat penting, hidup ini tanpa Tuhan kita nggak ada artinya. Tetapi ketika kita dialiri oleh kuasa Tuhan, kita diberi hikmat Tuhan, diberikan akal budi, kecerdasan, ya, kreativitas ilahi, keahlian, kecakapan, pokoknya semualah yang melengkapi hidup kita ini. Tetapi kalau kita tidak imbangi dengan karakter diri kita, maka tidak ada artinya. Tetapi justru dengan karakter kita yang ada, itu wadah untuk kita menerima semuanya itu. Sehingga akan diwujud nyatakan jadi baik. Ya, slide berikutnya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, karakter yang baik adalah asuransi terbaik. Karakter menjaga orang tidak jatuh.
kita melihat kisah tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf, dia dihina, disisihkan dari saudara-saudaranya, bahkan sampai dia dijual menjauh dari keluarga. Bertahun-tahun dia menjauh dari keluarga. Bukan 1-2 tahun. Bisa melebihi sampai 13 tahun. Nggak ngerti keluarga, nggak tahu bagaimana. Tetapi Yusuf itu dikatakan dia dikasihi oleh Tuhan, dikenan oleh Tuhan. Karena apa? Dari sifatnya yang polos, dari sifatnya yang kita tahu waktu di rumah Potifar pun dia tetap baik. Saat dia di penjara pun dia tetap baik. Bahkan waktu dia minta kepada juru minuman raja, waktu diberitahu arti mimpi mereka itu, juru minuman maupun juru makanan. Tetapi toh pada waktu itu Yusuf berpesan, istilahnya siapa nanti yang selamat, tolong ya ingat aku, keluarkan aku, istilahnya begitu, tolong aku, supaya aku bebas dari penjara. Tetapi ternyata Tuhan izinkan pelayan raja itu melupakan dia, yang dibebaskan dari hukuman. Tapi bagaimanapun juga Yusuf tetap memiliki karakter yang baik. Oleh karena itu, saudaraku, karakter yang baik merupakan asuransi, jaminan untuk kita ke depan. Kalau hari ini kita menabur yang baik, melakukan yang baik, apalagi yang saya maksudkan di sini adalah orang-orang yang sudah percaya di dalam Yesus, maka tentu akan menjaga kita akan lebih baik. Bahkan tidak mudah kita jatuh seperti Yusuf. Coba kalau Yusuf karakternya jelek, dia sudah jatuh di dalam Potifar dan sebagainya. Dia juga jatuh dalam kesombongannya. Ketika bertemu-temu dengan saudara-saudaranya, dia bisa sombong. Dia bisa menghukum saudaranya, menangkap dan memenjarakan. Kalau dia memiliki karakter yang jelek. Tapi Yusuf tahu dia memiliki asuransi yang terbaik. Sehingga melalui dirinya, dia bisa melindungi keluarganya, memberkati keluarganya, bahkan seluruh dunia. Pada waktu terjadi masa kelaparan, masa keadaan yang tidak menentu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, selanjutnya, maka kita perlu memahami lebih lagi. Karakter kita, karaktermu adalah kualitasmu, kualitas kita. Di mental dan di moral kita. Jadi, kita tahu kualitas hidup kita ini seperti apa. Sangat baik, excellent, the best, ataupun yang lainnya. Ataukah malah kita menjadi bahan cibiran tetangga, suka ditolak oleh tetangga, lingkungan, karena keadaan kita, kehidupan sifat kita yang tidak baik, yang sombong, yang arogan, dan yang lain. Maka karakter kita adalah kualitas kita. Mari bagi orang percaya, kita adalah terang dan garam dunia. Ya, kita nggak boleh seperti dunia lain. Artinya orang-orang yang dalam dunia yang tidak mengenal Tuhan. Misalkan contoh, begitu mudahnya sekarang ini kita lihat dunia perzinahan, kawin cerai, begitu mudahnya untuk melakukan seperti kayak tidak mengenal Yesus, seperti tidak mengerti kebenaran. Itu terjadi marak sekarang. Maka
Karakter kita adalah kualitas kita. Sebagaimana kita menjadi orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Ayo miliki karakter yang baik. Buktikan kita terang, kita garam. Jadi berkat, menjadi jawaban, menjadi jalan keluar. Bukan malah kita troublemaker. Di mana-mana selalu kita menjadi membuat masalah. Gara-gara kita selalu ada masalah. Maka itu harus ngerti, kita harus buang itu semua. Bagaimana caranya kita membuang hal-hal yang jelek? Ya kita biasakan dari bagaimana kita membangun sebuah kehidupan. Tadi di dalam 2 Petrus, ya, Tuhan mau supaya kita ini tidak binasa oleh dunia karena hawa nafsu. Sebab itu Tuhan mau kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. 2 Petrus 1 ayat 4. Supaya kita sungguh-sungguh berusaha. Jadi kata berusaha ini tidak tinggal diam, tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah, tidak mudah ngambek, tidak mudah meletakkan sebelum semuanya itu tercapai. Itulah karakter jadi pada orang percaya. Jangan kita mudah menyerah. Jangan kita layu sebelum berkembang. Jangan kita lari dan meninggalkan kenyataan hidup. Orang dunia akan mudah seperti itu. Tiba-tiba mudahnya bunuh diri. Mudahnya meninggalkan keluarga. Dia pikir itu jalan keluar. No, Tuhan tidak mau. Ayo miliki karakter kita sebagai orang percaya. Sebagaimana firman Tuhan nyatakan, sebagaimana Yesus nyatakan. Itu harus menjadi citra diri kita. Karena kita gambar dan serupa dengan Tuhan. Itu yang harus menjadi ciri khas khusus bagi kita di akhir zaman. Supaya dunia melihat kita benar-benar adalah anak Allah yang dipilih Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk mengerjakan rencananya supaya genap dan tuntas dalam kita. Di situ firman Allah 2 Petrus 1 ayat 5 tadi menjelaskan, berusaha untuk menambahkan iman kebajikan. Tidak cukup kita cuma iman. Iman itu dasar segala sesuatu dan bukti dari sesuatu yang belum kita lihat. Kita memiliki pengharapan, kita memiliki iman, yakin, percaya, kita memiliki kerinduan. Bukan cukup hanya di situ, tetapi iman ini harus diwujud nyatakan. Ingat Yakobus menyatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka karakter kita adalah kualitas kita. Kita berusaha menambahkan iman dengan kebajikan. Ini suatu tangga sebetulnya ya. Iman kebajikan naik pengetahuan kita yang benar ya. Tentang Allah, tentang firman. Naik tentang dari pengetahuan kita sudah tahu, maka kita harus menguasai diri. Orang yang karakternya baik di hadapan Tuhan sebagai orang percaya, kita harus bisa untuk menguasai diri. Harus benar-benar cool spirit istilahnya. Ya. Kita memiliki yang mudah ya. Terus dari iman kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, dari penguasaan diri ketekunan. Kita diuji apakah kita tekun nggak menghadapi masalah-masalah demi masalah, keadaan demi keadaan. Itulah karakter. Jadi karakter tidak bisa dibentuk dalam sekali. Karakter tidak bisa dibentuk dalam hanya 1 jam. Tapi continue. Terus menerus. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil Tuhan kembali. Barulah karakter yang sangat final itu akan nampak. Maka Rasul Paulus menyatakan, apakah kita suatu kelak iman kita ini, bangunan hidup kita ini akan nampak pada saat
dibakar. Ujian datang. Saat diuji ketekunan kita bisa enggak? Apakah kita itu dari jerami, dasar pondasi iman kita, hidup kita itu ternyata jerami, kayu kering, rumput kering, atau yang mudah terbakar, atau kita emas yang mulia, logam yang mulia, sehingga tidak mudah dibakar. Dan dari penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, Tuhan mau kita tidak hanya bertekun, tapi benar-benar ada perubahan sifat baik di roh, di jiwa dan tubuh kita itu nyata. Kita adalah orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh itu salah satunya adalah orang yang setia kepada Tuhan. Baik ketika di dalam gereja maupun di luar gereja. Itu orang yang saleh. Tidak lain di bibir, lain di hati, tidak. Harus sama seirama. Apa adanya. Integritas itu jelas. Benar-benar murni hati kita. Tidak mengada-ngada. Tidak dibuat-buat seperti orang Farisi. Karena Tuhan mau kita menjadi bagian orang yang berkepribadian memiliki karakter Kristus. Itulah yang Tuhan mau. Milikilah karakter kita bagi orang percaya yang terbaik. Sehingga naik ke tingkat dari kesalehan, akhirnya kasih itu yang muncul. Agape Tuhan itu yang muncul, itu yang paling tinggi. Dan di dalam kasih inilah kita bisa mengasihi saudara kita. Kita bisa menuai jiwa-jiwa kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Sampai berlimpah-limpah, sampai dibuatnya giat. Sehingga Tuhan nyatakan dalam ayat 8, kita berhasil dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus Tuhan. Maka saudaraku, Tuhan tidak hanya melihat kemampuan kita, tetapi Ia juga melihat ketersediaan kita. Ketika kita tadi diinginkan Tuhan, dari tingkatan 1 ke tingkatan kedua, naik-naik sampai ke level yang tinggi. Maka Tuhan tidak hanya melihat kemampuan kita, tetapi mau nggak kita bersedia. Pada waktu seseorang diberikan talenta, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1, tetapi Tuhan sebetulnya tidak mempermasalahkan masalah banyaknya. Karena apa? Tuhan melihat sesuai dengan kemampuan kapasitas kita. Maka dipercayakanlah, oh orang ini dimampukan Tuhan. Tuhan lihat, engkau mampu 5. Dan benar, dari 5 dia dapat 5, dari yang 2 dia dapat 2. Tapi yang Tuhan beri orang ini kayaknya cukup 1. Pada waktu dikasih 1, dia tidak membuka kehidupannya untuk melakukan yang terbaik. Malah dia pendam. Malah dia berprasangka buruk terhadap tuannya. Banyak sejuta alasan yang membuat ada kebencian, yang membuat ada penolakan dalam dirinya, yang membuat akhirnya tidak mengerjakan apa-apa. Dia tidak memberikan ruang waktu ketersediaannya untuk Tuhan mengerjakan yang terbaik lebih baik. Supaya Tuhan mempercayakan perkara yang kecil beralih kepada perkara yang besar. Tetapi orang yang diberi talenta 1, dia tidak menyediakan. Sebetulnya kalau dia mau dengan bersyukur, walaupun 1 mungkin akan berkembang jadi 1,5, Tuhan pasti nggak marah. Tuhan itu nggak akan marah. Karena dia melihat, dia mau melakukan sesuai dengan kemampuan, tetapi dengan ketersediaan dia mau melakukan, dan dia ada tindakan, ada kemauan untuk melakukan, bertindak, mengerjakan, maka Tuhan pasti tahu. Saudara,
Jadi, mari karakter kita. Ada ketersediaan kita untuk diubah Tuhan. Ada kita ketersediaan untuk kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 23, ketika ia dicaci, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Dia telah menjadi teladan bagi kita. Dia adalah good karakter. Bahkan perfect. Karakter Tuhan yang sangat sempurna. Sangat baik. Menjadi contoh bagi kita. Mari sebagai orang percaya jangan mudah panas hati. Jangan mudah dendam. Jangan mudah membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena itu hukumnya Tuhan. Hukum yang terutama ada 2 dari sekian banyak hukum Taurat. Memang poinnya ada 10 itu yang terutama. Tetapi yang lebih utama ada 2. Kita mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi itu supaya kita bisa membuat dalam hidup kita ini berarti. Jadi dalam karakter ini, mari kita memiliki sikap hati, kehidupan yang mudah dididik. Ya, artinya untuk kita mau diubahkan Tuhan, kalau kita dari karakter yang buruk menjadi yang baik. Tidak ada karakter yang tidak dapat diubahkan sebetulnya. Ada orang yang mengatakan dengan alasan, ya sudah menjadi tabiatku, sifatku seperti ini. No, semua bisa diubah. Bahkan karakter yang baik bagi orang percaya, kita harus mudah adaptasi, ya. Tapi bukan seperti bunglon. Tidak. Tetapi kita ketika bertemu dengan seseorang, berbaur dengan seseorang, kitalah yang memarnai dunia. Kitalah yang mengubah dunia itu. Ingat Roma 12 ayat 1, 2, 3 di situ. Supaya kita berubah oleh pembaharuan budi kita. Kita ngerti yang baik, kita ngerti yang jahat. Itulah karakter orang percaya yang Tuhan mau. Selain itu kita juga supaya kemampuan untuk menyerap, mengambil yang baik, yang benar, ditinggalkan. Mendengar, tidaklah kita cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Dengar, tangkap. Kalau itu baik, kerjakan. Kalau itu yang Tuhan mau, lakukan. Kita harus seperti spons. Ketika dicelup, taruh, ketemu dengan air. Langsung cepat menyerap. Beda karakter kita kalau batu. Ketika dimasukkan air. Tetap aja batu. Walaupun batu itu bisa basah. Tetapi daya serapnya kecil. Tapi kalau spons, cepat. Oleh karena itu, ayo kita cepat-cepat mengerjakan yang baik. Kalau itu sesuai firman Tuhan, kerjakan, lakukan. Kita harus ya di atas ya, tidak di atas tidak. Gerak cepat. Seperti Yusuf ketika diajak melakukan dosa. Apa yang dia lakukan? Bukan diam di situ, bukan malah memberi kesempatan, tetapi dia pergi dan lari meninggalkan itu semua. Slide berikutnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, maka karunia tanpa karakter adalah seperti kembang api yang indah. Tetapi kalau kita memiliki karunia dengan karakter Kristus, itu seperti roket yang membawa kita ke bulan. Beda. Sangat beda. Maka semakin dewasa karakter seseorang di hadapan Tuhan,
kita orang percaya, pasti kita akan semakin cepat dibawa Tuhan untuk naik level, dibawa Tuhan untuk ke yang lebih besar lagi. Kenapa kadang kita nggak maju-maju, kadang kenapa kita nggak bisa melakukan dan mendapatkan apa yang Tuhan inginkan? Karena kadang karakter kita yang menutupi semuanya. Oleh karena itu, mari izinkan Tuhan membentuk karakter kita, menjadikan karakter kita seperti Kristus. Supaya kita mengenal Tuhan, supaya seperti apa yang di dalam firman-Nya tadi, dikatakan kalau kita sudah melakukan itu, dikatakan supaya berlimpah-limpah dibuatnya menjadi giat berhasil pengenalan kita akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan akhirnya ayat 10 dikatakan, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Saudara, kalau kita benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau, memiliki karakter yang baik, maka membuat hidup kita ini, bahkan itu yang akan menentukan masa depan kita. Kalau kita menabur yang baik, pasti yang terbaik yang akan terjadi. Dengan demikian, ayat 11, kepada kamu akan dikarenakan hak penuh untuk masuk kerajaan kekal, kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Amsal 4 ayat 3, saya tutup firman-Nya renungan hari ini mengatakan, bahwa dari hatilah terpancar kehidupan, sehingga harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Dalam terjemahan lain, that where the life start. Artinya dari situlah kehidupan dimulai. Maka mari jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Sebab dari situlah kehidupan kita dimulai. Hati kita baik, maka pasti dalam kehidupan kita baik. Tapi kalau hati kita jahat, hati kita busuk, hati kita gelap, maka ya seperti itulah yang akan terjadi. Maka demikianlah apa yang kita renungkan pada pagi hari ini, supaya kita memiliki karakter yang baik, sebagaimana kita adalah orang yang percaya, yang sudah ditebus oleh darah Kristus, menjadi umat pilihan Tuhan. Supaya kita benar-benar menjadi yang berbeda dari dunia ini. Menjadi berkat, menjadi jawaban, membawa jalan keluar, menggenapi rencananya. Bahkan sampai semuanya kita naik next level, ke tingkatan yang lebih tinggi lagi pengenalan kita, sampai benar-benar mengenal Tuhan yang benar. Dan sampai akhirnya kita boleh masuk dikaruniai hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan kekal, karena kita sudah berubah, lahir baru, dari hidup lama menjadi hidup yang baru, dari karakter lama yang buruk, yang jahat menjadi karakter yang baik, seperti Kristus, sampai akhirnya kita dikatakan, engkau hamba yang setia, hamba yang baik, sabaslah hambaku, sehingga kita dinyatakan bersama Tuhan dalam kerajaan surga selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak atas renungan pada pagi ini. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami, karakter kami boleh berubah, dan biarlah kami menjadi serupa dengan Engkau. Kami boleh menjadi berdampak, dan kami dalam nama-Mu Tuhan Yesus bisa berkenan kemanapun kami pergi. Kami membawa nama-Mu. Orang bisa melihat kami menjadi surat terbuka daripada-Mu. Orang bisa melihat Yesus di dalam diri kami. Terima kasih
Biarlah Engkau tambah-tambahkan hikmat pewahyuan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Perlebar perluas pelayanan beliau. Berkat-berkat tercurah dari utara, selatan, barat, timur, pusat. Apapun yang menjadi kebutuhan hamba-Mu dan seisi rumahnya, pertolongan-Mu datang tepat pada waktunya. Dan biarlah dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, semakin banyak jiwa-jiwa yang dilayani, dan mereka pada akhirnya boleh menjadi alat-Mu karena pelayanan hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mendengarkan pujian yang kedua, berkat kemurahan-Mu, yang dibawakan oleh Ibu Murni. Kami persilakan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya, dalam ucapan syukur kita
mendapatkan berkat yang luar biasa, karena hanya dalam kemurahan Tuhan kita bisa melewati kehidupan ini. Terima kasih Bu Gundi atas pujiannya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya akan mengumumkan doa syafaat akan kita panjatkan pada hari Senin dan Sabtu. Tapi bila saudara-saudariku yang terkasih mengalami pergumulan dan itu urgent, silakan menghubungi Sema Adonai dan kami siap berdoa bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Ini tiba saatnya kita mendapatkan doa berkat yang dibawakan oleh Pak Pendeta Daniel Rukrisno. Kami persilakan. Mari kita sekali lagi menghadap Tuhan dan kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini Tuhan, kami berterima kasih karena kemurahan kebaikan Tuhan. Mari Tuhan, biar Kau hiasi kami lebih dan lebih lagi. Sehingga kemurahan-Mu yang membuat kami besar, kata firman-Mu. Demikian rancangan yang Kau beri bukan rancangan kecelakaan, melainkan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Sebab itu kami percaya Engkau Tuhan yang hidup, yang peduli, yang mengerti dalam kondisi apapun, bahkan di titik terendah pun, di saat tidak kami mampu, di saat tidak ada jalan keluar, sepertinya sudah buntu, dan semua dunia menyatakan tidak bisa dan menyerah. Tapi kami percaya ada Engkau Tuhan, yang memberi kekuatan jalan keluar, yang memulihkan dan memberikan terobosan, bahkan mengangkat kami, dan kami pun boleh mengalami ada mujizat Tuhan. Sebab itu Tuhan kami percaya, biar kami memiliki karakter-karakter Kristus di dalam Engkau, dalam hidup kami, sehingga kami menjadi orang yang diperkenan Tuhan, sampai kami semua Kau dapati, kami berhak untuk masuk dalam kerajaan surga. Maka hari ini kami perlu Kau Tuhan, yang melengkapi hidup kami, yang menyempurnakan dari semua hal. Kami sadari keterbatasan kekurangan kami. Apa yang kami punya, kami miliki tidak sebanding dengan apa yang Tuhan punya. Sebab itu jauhkan kami dari kesombongan, jauhkan kami dari pemberontakan, bahkan menjauh dari Engkau. Tapi hari ini, tangan Tuhan menjamah kami. Engkau memberkati kami sehingga kami berjalan seperti yang Engkau mau. Firman yang berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus berlimpah-limpah kasih-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mengalir, agape-Mu mengalir. Penyertaan Tuhan oleh karena Roh Kudus. Baik siang maupun malam, bahkan di setiap waktu, di setiap saat. Baik kami di dalam rumah, di luar rumah, dimanapun, apapun yang kami kerjakan, Tuhan memelihara kami oleh karena kuasa darah Yesus. Tuhan melindungi kami oleh kekuatan Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk mengerjakan yang lebih dan lebih lagi. Sehingga mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Kau datang kali yang kedua, Kau dapati kami adalah orang yang setia, yang takut akan Tuhan, dan masuk bersama Engkau dalam kerajaan surga kekal. Terima kasih Tuhan, biar berkat-Mu hari ini turun melimpah utuh dan sempurna kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih. Dengan berakhirnya doa blessing ini, berakhirnya renungan pagi kita pada pagi ini, tapi kami menghimbau, biarlah kita tetap bertekun bersama saya dari Senin sampai Sabtu untuk kita bersama-sama diberkati akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati.